Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sebentar kita akan memuji dan mendengarkan renungan, dan kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih Engkau baik, sehingga kami ada sebagaimana kami ada sampai dengan saat ini. Sebentar kami tidak memuji Tuhan, tidak merenungkan kebenaran firman-Mu, Tuhan melayakkan kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucapkan syukur dan alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang dahsyat buat kami. Kami ingin meninggikan nama-Mu dan memuliakan nama-Mu. Haleluya Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. 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 Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema renungan pada hari ini adalah intim dengan Tuhan. Dan kita akan baca sebuah ayat di dalam Mazmur pasal yang ke-84, ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Saudara terkasih dalam Tuhan, ketika saya mencari makna dari tema pada pagi hari ini, yaitu intim dengan Tuhan, adalah sebagai berikut. Intim artinya akrab, dekat, dan erat. Sehingga dengan kata lain, temanya adalah supaya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya memiliki kedekatan dengan Tuhan. Dan tadi pemazmur dari Bani Korah mengatakan bahwa jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Kita mengerti ketika seseorang sedang jatuh hati, jatuh cinta, memiliki kedekatan, keakraban, keintiman, maka dia akan selalu merasa ingin dekat. Dia tidak ingin jauh, bahkan dia menceritakan segala
kebahagiaannya, bahkan menceritakan keluh kesahnya, karena dia memiliki keintiman. Dan ketika dia memiliki keintiman dengan seseorang, dia akan merasa bahwa dengan saya dekat dengan dia, maka semuanya menjadi lebih nyaman, lebih tenang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mestinya intim, dekat, dan akrab dengan Tuhan itu bukan hanya terjadi pada saat bahagia, pada saat bersuka, atau intim dengan Tuhan itu terjadi pada saat duka karena kita punya pamrih, pada saat butuh karena kita punya pamrih. Kalau dekat dengan Tuhan, kebutuhanku tercover. Bukan itu. Pada saat bahagia atau bersuka, seringkali orang menjadi tinggi hati. Seringkali orang merasa itu kan hasil karyaku. Nah, pada saat itu, ketika kesombongan, ketinggian hati, dan ketiadaan pengakuan terhadap sang penguasa itu terjadi, disitulah sebetulnya titik atau awal kejatuhan itu mulai terjadi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, contoh dalam Alkitab ada. Hizkia yang semula begitu dekat dengan Tuhan, dia dipanjangkan usianya. Begitu dia menikmati sebuah keberhasilan, yang terjadi adalah dia memamerkan segala sesuatu. Kesombongannya muncul yang akhirnya dia tidak menerima sesuatu yang sesungguhnya bisa dia dapatkan. Yang kedua, seringkali orang itu akrab intim dengan Tuhan pada saat dia mengalami kedukaan atau kebutuhan. Sehingga Allah ini hanya sebagai ban serep saja. Allah dijadikan cadangan saja. Maka ketika aku butuh, aku dekat dengan Tuhan. No. Karena apa? Justru, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada saat apapun kehidupan kita, mari dekat dengan Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-62, ayat yang kedua dikatakan, hanya dekat Allah saja, aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dia gunung batuku dan keselamatanku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebenarnya akrab atau intim dengan Tuhan itu adalah sebuah pilihan untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya menjadi lebih benar, lebih baik, dan kemudian berakhir dengan segala sukacita. Kenapa? Menurut saya, kalau Bapak, Ibu, Saudara, dan saya tidak akrab atau tidak intim dengan Tuhan, maka kita sedang intim dengan yang lain. Tetapi kalau kita intim dengan Tuhan, otomatis kita jauh dari yang lainnya. Apa itu yang lain saya katakan? Dunia. Ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dekat, terhubung selalu dengan Tuhan, maka kehidupan duniawi yang menjanjikan kenikmatan sesaat saja, itu akan bukan pergi, tetapi itu tidak menjadi sebuah prioritas dalam hidup kita. Apalagi pada zaman sekarang, ketika orang mengatakan, oh banyak sekali persoalan, ekonomi belum membaik, banyak orang-orang yang tertimpa kesulitan dan kemalangan. Bagaimana Bapak, Ibu, Saudara, saya bersikap? Pada saat ini ketika orang-orang sedang mengalami masalah, tetapi Bapak, Ibu, Saudara, saya diberkati dengan berkat-berkat yang berkelimpahan. Bagaimana sikap kita? Apakah kita kemudian merasa gue nih diberkati dengan banyak hal, dengan banyak kebaikan? Enggak. Buat kita yang saat ini sedang menghadapi masalah, mari dekat dengan Tuhan. Buat Bapak, Ibu, Saudara, saya saat ini sedang diberkati dengan berbagai macam-macam berkat, mari kita dekat dengan Tuhan. Karena ketika dekat dengan Tuhan, itu membuat Bapak, Ibu, Saudara, saya terjaga erat. Kita dipelihara di dalam kebenaran yang sesungguhnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebutuhan manusia adalah mencintai dan dicintai. Dan ketika Bapak, Ibu, Saudara, saya ingin memenuhi kebutuhan kita untuk mencintai dan cintai, satu cara yang terbaik adalah dekat dengan Tuhan. Tuhan sudah mencintai kita. Mari kita pun mencintai Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Dan ketika kita akrab dengan Tuhan, maka pada saat itu kata Alkitab, kata firman Tuhan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Maka jiwa Bapak, Ibu, Saudara saya ada ketenangan yang di luar dari apa yang diharapkan oleh dunia. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau baik buat kami. Ajari untuk kami selalu dekat dengan Engkau dalam segala keadaan. Karena dekat dengan Engkau adalah sebuah kebutuhan yang ada dalam hidup kami. Supaya kami tidak salah langkah. Supaya kami tidak salah jalan Tuhan. Tetapi kami senantiasa
dekat dengan Allah, karena di sanalah sesungguhnya berkat dan kehidupan atas kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucapkan syukur dan alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Semangat berkarya. Yakini bahwa hanya dekat dengan Allah saja, maka saudara dan saya akan menjadi tenang, dan di sanalah kemenangan sejati itu kita dapatkan. Tuhan berkati.